Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serena Arabella Hairunisha dengan NIM 21400500203 dari kelas Hukum Agraria D, ingin membawakan materi dengan topik pemberian hak guna bangunan di atas tanah hak milik. Pertama-tama, tanah merupakan faktor penting dalam kehidupan manusia. Dalam ruang lingkup agraria, tanah merupakan bagian dari bumi yang disebut permukaan bumi. Tanah yang dimaksudkan mengatur salah satu aspeknya, yaitu dalam pengertian yuridis yang disebut hak. Tanah sebagai bagian dari bumi disebutkan dalam pasal 4 ayat 1 UUPA, yaitu atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum. Dengan demikian, bahwa tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi, sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi yang terbatas berdimensi 2 dengan ukuran panjang dan lebar. Adapun ruang dalam pengertian yuridis yang terbatas dimensi 3 yaitu panjang, lebar, tinggi yang dipelajari dalam hukum penataan ruang. Yang pertama, hak bangsa Indonesia atas tanah. Yang kedua, hak menguasai dari negara atas tanah. Yang ketiga, hak ulayat masyarakat hukum adat. Yang terakhir, hak perseorangan atas tanah, meliputi tanah adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang semuanya mempunyai objek pengaturan yang sama, yaitu hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga-lembaga hukum dan sebagai hubungan hukum yang konkret, beraspek publik dan privat, yang dapat disusun dan dipelajari secara sistematis, hingga keseluruhannya menjadi satu kesatuan yang merupakan satu sistem. Ketentuan-ketentuan hukum tanah yang tertulis bersumber pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UPA dan peraturan pelaksanaannya yang secara khusus berkaitan dengan tanah sebagai sumber hukum utamanya, sedangkan ketentuan-ketentuan hukum tanah yang tidak tertulis bersumber pada hukum adat tentang tanah dan jurisprudensi tentang tanah sebagai sumber hukum pelengkapnya. Pendaftaran tanah bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, dikenal dengan sebutan rehkadaster atau legal kadaster, dan kepastian hak atas tanah. Dengan diselenggarakannya pendaftaran tanah, maka pihak-pihak yang bersangkutan dengan mudah dapat mengetahui status atas kedudukan hukum daripada tanah tertentu yang dihadapinya, letak, luas, dan batas-batasnya. Pendaftaran tanah ini menghasilkan sertifikat sebagai tanda bukti haknya. Kebalikan dari pendaftaran tanah, yang rehkadaster adalah fiskal kadaster, yaitu pendaftaran tanah yang bertujuan untuk menetapkan siapa yang wajib membayar pajak atas tanah. Pendaftaran tanah ini menghasilkan surat sebagai tanda bukti pembayaran pajak atas tanah yang dikenal dengan sebutan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan, atau singkatannya SPPT-PBB. Hak guna bangunan atau HGB perlu dipahami secara lengkap,
yaitu hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun dan bisa diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahun. Hal ini dijelaskan dalam pasal 35 Undang-Undang Pokok Agraria atau UU PA. Dari penjelasan Undang-Undang Pokok Agraria, maka yang dipunyai oleh pemegang hak sangatlah terbatas. Oleh karena didirikan di atas tanah yang bukan haknya, jadi hanya terjadi sepanjang waktu tertentu. Asal tanah hak guna bangunan dijelaskan dalam pasal 37 UU PA, menegaskan bahwa HGB terjadi pada tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain. Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 menegaskan bahwa tanah yang dapat diberikan dengan HGB adalah tanah negara, tanah hak pengelolaan atau tanah hak milik. Berbeda halnya dengan hak milik yang haknya adalah terpenuh di antara hak-hak atas tanah. Hak milik menurut pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat bahwa hak tersebut mempunyai fungsi sosial. Sifat khas dari hak milik ialah hak yang turun-temurun, terkuat dan terpenuh. Hak yang tidak mempunyai ciri-ciri yang tiga itu sekaligus bukanlah hak milik. Turun-temurun artinya hak milik tidak hanya berlangsung selama hidup orang yang mempunyai, tetapi dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya apabila pemiliknya meninggal dunia. Terkuat menunjukkan jangka waktunya yang tidak terbatas, berlainan dengan hak guna usaha atau hak guna bangunan yang jangka waktunya tertentu. Terpenuh artinya hak milik itu memberikan wewenang kepada yang mempunyai, yang paling luas jika dibandingkan dengan yang lain. Hak milik atas tanah yang dimiliki perseorangan WNI dan badan-badan hukum yang ditunjuk oleh pemerintah. Dalam menggunakan hak milik atas tanah, harus memperhatikan fungsi sosial atas tanah, yaitu dalam menggunakan tanah tidak boleh menimbulkan kerugian bagi orang lain. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaan dan sifat haknya. Adanya keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan umum. Dan tanah harus dipelihara dengan baik agar bertambah kesuburan dan mencegah kerusakannya. Pemberian hak milik untuk rumah tinggal dapat dilakukan melalui proses peningkatan hak atas tanah, yaitu pemberian hak milik dari yang masih berstatus hak guna bangunan. Tanah dengan sertifikat hak guna bangunan tersebut harus dimiliki oleh warga negara Indonesia dengan luas kurang dari 600 meter persegi, masih menguasai tanah, dan memiliki hak guna bangunan yang masih berlaku atau sudah habis masa berlakunya. Kemudian apabila habis jangka waktu hak guna bangunan tersebut dan pemegang hak atas tanah tidak melakukan proses pembaharuan lagi, maka tanah tersebut menjadi tanah negara. Untuk itu pemegang hak harus selalu memperhatikan pembaharuan hak guna bangunannya lagi. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai atas tanah, dikenal pemberian hak guna bangunan atau HGB di atas hak milik HM atau HM atas tanah. Pemberian HGB di atas HM diartikan yang mempunyai tanah-tanah HM dapat bekerja sama dengan pihak lain atau investor
melalui suatu perjanjian permulaan pemberian HGB di atas HM atau sewa-menyewa yang membuat kesepakatan kedua belah pihak bahwa di atas tanah HM yang diperjanjikan tersebut akan dibebani atau diberikan HGB. Selanjutnya ada proses pemberian hak guna bangunan atau hak pakai atas tanah hak milik. Menurut pasal 24 PP nomor 40 tahun 1996, pemberian hak guna bangunan di atas tanah hak milik terjadi pada saat dibuatnya akta pemberian hak guna bangunan di atas tanah hak milik oleh PPAT. Akta PPAT ini wajib didaftarkan kepada Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten atau kota setempat untuk dicatat dalam buku tanah. Bentuk akta PPAT dibuat dalam lampiran Permen Agraria atau Kepala BPN nomor 3 tahun 1997. Peraturan perundang-undangan ini sebetulnya mengamanatkan bahwa untuk tata cara pemberian dan pendaftaran pemberian hak guna bangunan di atas tanah hak milik akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Presiden. Namun sampai saat ini aturan tersebut belum juga ada, sehingga dalam pelaksanaannya sering menimbulkan permasalahan. Menurut pasal 120 Peraturan Menteri Agraria atau Kepala BPN nomor 3 tahun 1997, pembebanan hak guna bangunan atau hak pakai atas hak milik harus didaftarkan ke kantor pertanahan setempat oleh pemegang hak milik atau penerima hak guna bangunan atau hak pakai dengan melampirkan yang pertama, surat permohonan pendaftaran hak guna bangunan atau hak pakai atas hak milik. Yang kedua, sertifikat hak milik yang dibebani dengan hak guna bangunan atau hak pakai. Yang ketiga, akta PPAT bersangkutan. Yang keempat, identitas penerima hak guna bangunan atau hak pakai. Yang kelima, surat kuasa tertulis dari pemohon apabila permohonan tersebut diajukan oleh orang lain. Yang keenam, bukti pelunasan pembayaran biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Yang terakhir, bukti pelunasan pembayaran PPh. Pendaftaran pembebanan hak tersebut dicatat dalam buku tanah hak atas tanah pada kolom yang telah disediakan. Hak guna bangunan atau hak pakai dibuatkan buku tanah, surat ukur tersendiri, dan diterbitkan sertifikatnya atas nama pemegang haknya. Ada 4 akta menjadi dasar hukum dari hubungan antara pemegang hak guna bangunan dan hak milik adalah sebagai berikut. Yang pertama ada akta sewa-menyewa. Yang kedua ada akta perjanjian pendahuluan pemberian hak guna bangunan di atas tanah hak milik. Yang ketiga ada akta kuasa. Dan yang terakhir ada akta pemberian hak guna bangunan di atas tanah hak milik. Oleh karena perbuatan hukum pembebanan hak ini merupakan objek pajak penghasilan atau PPh, pengalihan hak atas tanah dan bangunan dan objek bea perolehan hak atau tanah dan bangunan atau BPHTB, maka masing-masing pihak wajib membayar pajak-pajak dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemberian hak guna bangunan atau hak pakai atas tanah hak milik dapat dilakukan terhadap seluruh tanah hak milik atau sebagian dari tanah hak milik. Hal mana disepakati para pihak secara tegas dalam akta PPAT. Akta pemberian hak guna bangunan atau hak pakai atas tanah hak milik tersebut memuat syarat-syarat yang disepakati oleh para pihak, yakni jangka waktu pemberian hak guna bangunan atau hak pakai atas tanah milik, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai atas tanah. Untuk selanjutnya disebut
PP 40 tahun 1996 menetapkan hak guna bangunan atas tanah hak milik diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 tahun. Tidak ada perpanjangan waktu. Namun atas kesepakatan antara pemilik tanah dan pemegang hak guna bangunan dapat diperbaharui dengan pemberian hak guna bangunan baru dengan akta yang dibuat oleh PPAT dan wajib didaftarkan pada kantor pertanahan kabupaten atau kota setempat. Jaminan perpanjangan atau pembaharuan hak guna bangunan untuk kepentingan penanaman modal, permintaan perpanjangan dan pembaharuan hak guna bangunan dapat dilakukan sekaligus dengan uang pemasukan yang ditentukan untuk itu pada saat pertama kali mengajukan permohonan hak guna bangunan. Dalam hal uang pemasukan telah dibayar sekaligus untuk perpanjangan atau pembaharuan hak guna bangunan, hanya dikenakan biaya administrasi. Persetujuan untuk memberikan perpanjangan atau pembaharuan hak guna bangunan dan perincian uang pemasukan dicantumkan dalam keputusan pemberian hak guna bangunan Pasal 28 PP nomor 40 tahun 1996. Sedangkan hak pakai atas tanah, hak milik diberikan untuk jangka waktu paling lama 25 tahun. Jangka waktu tersebut tidak dapat diperpanjang. Akan tetapi atas kesepakatan antara para pihak, pembebanan hak tersebut dapat diperbaharui dengan pembuatan akta PPAT dan hak tersebut wajib didaftarkan ke kantor pertanahan kabupaten atau kota setempat untuk dicatat dalam buku tanah. Bentuk akta PPAT ini dimuat dalam lampiran Permen Agraria atau Kepala BPN nomor 3 tahun 1997. Permasalahannya, dengan jangka waktu terbatas dan tidak dapat diperpanjang, apakah pemberian hak guna bangunan atau hak pakai atas tanah hak milik menguntungkan bagi para investor atau penanam modal, baik lokal maupun asing? Bandingkan dengan jangka waktu untuk tanah hak guna bangunan atau hak pakai atas tanah negara dan hak guna bangunan atau hak pakai atas tanah hak pengelolaan yang dapat diperpanjang dan diperbaharui haknya. Dan khusus untuk kepentingan penanaman modal, Pasal 28 PP 40 tahun 1996 menetapkan permintaan perpanjangan dan pembaruan hak guna bangunan atau hak pakai dapat dilakukan sekaligus dengan membayar uang pemasukan itu pada saat pertama kali mengajukan permohonan hak guna bangunan atau hak pakai. Dalam hal uang pemasukan telah dibayar sekaligus untuk perpanjangan atau pembaruan hak guna bangunan atau hak pakai, hanya dikenakan biaya administrasi. Hal ini berarti investor dapat memperoleh selama 80 tahun dan untuk tanah hak pakai selama 70 tahun dengan pembayaran uang pemasukan sekaligus di muka. Kewenangan PPAT dalam proses pemberian hak guna bangunan atas tanah hak milik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud adalah pemberian hak guna bangunan atau hak pakai atas tanah hak milik. Berdasarkan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB, dan hak pakai atas tanah menjelaskan bahwa akta pemberian hak guna bangunan atas tanah hak milik dibuat oleh PPAT kemudian didaftar pada kantor pertanahan. PPAT secara tegas memiliki wewenang dalam hal pembuatan akta pemberian hak guna bangunan atas tanah hak milik. PPAT melahirkan produk hukum akta pemberian hak guna bangunan atas tanah hak milik yang diatur dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai atas tanah. Akta pemberian hak bangunan di atas tanah hak milik
merupakan suatu akta otentik yang dibuat oleh PPAT. Proses pemberian hak guna bangunan atau hak pakai atas tanah hak milik diawali dengan pembuatan perjanjian antara pemilik tanah dengan calon pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. Perjanjian tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 37 huruf B UU PA haruslah berbentuk otentik dan dituangkan dalam akta PPAT yang berjudul Akta Pemberian Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai Atas Tanah Hak Milik. Kewenangan PPAT dalam proses pemberian hak guna bangunan atas tanah hak milik adalah PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud adalah pemberian hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah hak milik. Kewenangan notaris terhadap kewenangan PPAT dalam proses pemberian hak guna bangunan atas tanah hak milik, yaitu notaris hanya berwenang sebatas membuat akta perjanjian pendahuluan pemberian hak guna bangunan atas tanah hak milik. Akta tersebut tidak dapat dijadikan dasar langsung untuk mendaftar ke kantor pertanahan kota atau kabupaten. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.